Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Saputra dengan NIM C1B0200074 dari Manajemen R003 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti biasanya, saya akan menjelaskan salah satu materi dari akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode variable costing. Oke, kita masuk ke materinya. Materi yang pertama ada perbandingan metode full costing dengan variable costing. Full costing. Full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Dikenal juga dengan absorption dan juga dengan convention costing. Perbedaan tersebut terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi tetap dan akan mempunyai akibat pada satu, perhitungan harga pokok produksi dan penyajian laporan laba rugi. Ada metode full costing, ada 4. Yang pertama, biaya overhead pabrik baik yang variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau atas dasar biaya overhead yang sesungguhnya. Yang kedua, selisih BOP akan timbul apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya. Yang ketiga, jika semua produk yang diolah. Yang ketiga, jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan. Yang terakhir, metode ini akan menunda pembebanan biaya overhead pabrik tetap sebagai biaya sampai saat produk yang bersangkutan dijual. Ada variable costing. Merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Dikenal juga dengan istilah direct costing. Ada metode variable costing, harga produksi. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, dan mendapatkan hasil harga pokok produk. Dengan menggunakan metode variable costing ada 3, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai periode cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produksi. Sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang kedua, dalam kaitan dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang terakhir, penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan materi selanjutnya ada manfaat informasi variable costing. Yang pertama, membantu dalam pengendalian biaya. Maksudnya dalam metode absorption costing, overhead pabrik berhitungan dalam tarif biaya overhead pabrik tanpa dibebankan mana variabel dan mana yang tetap, dan kemudian dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen kehilangan perhatian terhadap biaya-biaya tetap tertentu yang dapat dikendalikan. Yang kedua, membantu mengambil keputusan jangka pendek. Maksudnya jika terjadi perubahan volume kegiatan produksi, biaya periode menjadi tidak relevan karena tidak berubah sebanding dengan volume kegiatan produksi. Yang ketiga, membantu perencanaan laba jangka pendek. Maksudnya manajemen memerlukan informasi biaya yang dipisahkan menurut perilakunya dan menurut perilakunya terhadap perubahan volume produksi untuk perencanaan laba jangka pendek. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah sehingga menjadi pertimbangan bagi manajemen hanya biaya variabel. Materi selanjutnya ada kelemahan metode variable costing. Ada 4. Pertama, pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sulit dilaksanakan karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip. Yang ketiga, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan dalam penjualannya. Yang terakhir, tidak diperhitungkan biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dalam harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan akan dinilai lebih rendah. Mungkin sampai situ saja materi yang dapat saya jelaskan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.